Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi limtithali amrihi wajtinabi nahyihi warridha biqada'ihi wa hukmihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi mulkihi wa milkihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratu khalqihi. Sallallahu wa sallam ala safiyyihi wa habibihi sayyidina wa maulana Muhammadin imami anbiya'ihi wa rusulihi wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'ah ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-107 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari, mata ja'alaka fi zahir mumtasilan li amrih wa razaqaka fil batin al-istislama li qahri faqad a'zamal minnata alaik. Yang artinya, apabila Allah menjadikan engkau pada zahir menjunjung perintahnya, dan Allah berikan engkau pada batin menyerah bagi paksaannya, maka sungguh membesarkan Allah akan pemberian atas engkau. Itulah terjemah yang ke-107 ini. Maksudnya adalah idza waffaqaka fi zahir min a'dha'ika imtisalan li amrihi subhanahu wa jitinaban li nahyi wa razaqaka fi qalbik ar-ridha bi ahkami faqad manna 'alaikal minnatal 'azimah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada engkau, maksud memberikan taufik itu memudahkan, memuluskan. Bila Allah memudahkan engkau pada zahir dari anggota-anggota engkau, mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, menjunjung bagi perintahnya Subhanahu wa ta'ala, menjauhi bagi yang dilarangnya. Jadi Allah mudahkan semua anggota ini untuk menjunjung perintah Allah. Tidak ada halangan untuk taat kepada Allah, baik lewat mata, telinga, mulut. Urusan taat mudah. Nah, urusan-urusan yang dilarang Allah mudah menjauhinya. Apabila Allah berbuat demikian kepada kita, dimudahkan taat, dimudahkan menjauhi maksiat, ditambah lagi Allah berikan di dalam hati kita ridha dengan hukum-hukum Allah,
maka sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar atas engkau. Bahkan huwa min a'zamin ni'am, bahkan itu adalah termasuk paling besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Orang-orang yang tidak ada halangan untuk berbuat taat, tidak ada susah payah meninggalkan maksiat, ditambah lagi hatinya diisi oleh Allah dengan ridha terhadap apa yang diputuskan Allah. Bila kita sudah mampu demikian, berarti kita mendapat anugerah agung dari Allah, anugerah yang sangat besar kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di mana nikmatnya itu dikatakan agung, di mana nikmat yang demikian tadi dikatakan besar. Nah, nikmatnya itu haitsu jama'a laka baina ubudiyyatil zahir wa ubudiyyatil batin. Sekira-kira Allah menghimpunkan bagi engkau antara ubudiyah yang zahir dan ubudiyah yang batin. Nah, jadi artinya kita ini sudah zahir batin jadi hamba Allah. Bila mana anggota zahir ini selalu taat kepada Allah, selalu menjauhi yang dilarang Allah, maka anggota zahir kita ini sudah jadi hamba Allah. Nah, bila mana batin kita ini ridha dengan yang ditetapkan Allah, maka batin kita pun sudah jadi hamba Allah. Jadi lengkap sudah kita, hamba Allah zahir dan batin. Ini sudah manusia yang sempurna. Para muhibbin rahimakumullah, alladzi bihi masirta abdan haqiqiyan lillah rabbil alamin, yang dengan dua itu, yang dengan dua tadi engkau menjadi hamba Allah yang sebenarnya, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang seperti ini bukan tidak mungkin berbuat dosa. Orang yang sudah menjadi hamba Allah zahir batin ini bukan tidak mungkin melakukan maksiat, sebab mereka itu tidak maksum. Mereka tidak maksumin, mereka bukan nabi rasul, tetapi mereka yang sudah jadi hamba Allah zahir batin ini, bila berbuat maksiat, mereka cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya mereka ini sudah mahfuzin. Mahfuzin itu untuk golongan orang seperti ini. Begitu berbuat dosa, mereka cepat untuk tobat kepada Allah. Kalau mereka kuat berbuat dosa, tobat mereka lebih kuat daripada berbuat maksiat mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan dipaham, jangan diartikan bahwa orang yang sudah sedemikian kada berbuat dosa, bukan demikian. Mereka mungkin berbuat dosa, bisa berbuat dosa. Seperti Imam Junaid al-Baghdadi berkata, beliau ditanya oleh orang, ayaznil arif billah, wahai Junaid al-Baghdadi, apakah mau berzina orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu? Ayaznil arif, apakah bisa berzina orang yang sudah ma'rifat? Imam Junaid menjawab, beliau mengatakan bahwa ma qaddarallah kan, sesuatu yang ditakdirkan Allah terjadi. Wa kana amrullah, itu adalah perkara Allah makdura. Jadi artinya orang yang arif billah, orang yang ahli ma'rifat, mereka bukan tidak mungkin berbuat dosa. Tetapi kalau mereka itu berbuat dosa,
cepat kembali kepada Allah, dan lebih daripada perbuatan maksiatnya itu tobat mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang dihindari oleh mereka ini adalah al-israr alal maksiat. Nah, mereka tidak akan mungkin mengekali dosa. Misalnya orang yang ahli takwa, penjudi, penjina, peminum, pendusta, nah itu kada bisa. Tapi kalau sekali-sekali terjadi dosa kepada mereka, itu bisa terjadi. Tetapi mereka cepat tobat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, zakara al-imam fi hadhihi al-hikmah wasfaini min awsafil ubudiyah. Imam Ahmad Ibnu Athaillah menyebutkan dalam hikmah yang 107 tadi dua sifat dari sifat-sifat kehambaan. Al-awwalu, yang pertama, imtithalu amri wajtinabu nahyi, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu merupakan sifat seorang hamba. As-sani, yang kedua, ar-ridha bima qadallahu bih, ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah ini secara umum dan secara khusus. Secara khusus maksud di sini adalah kita ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah mengenai hukum-hukum yang diwajibkannya, perkara-perkara yang dilarangnya, perkara-perkara yang dibolehkannya, perkara-perkara yang dibencinya. Nah, kita ridha dengan demikian itu. Allah mewajibkan ini, kita ridha. Allah melarang ini, kita ridha. Allah mengharuskan ini, kita ridha. Allah menghalalkan ini, kita ridha. Nah, secara khusus itu yang dimaksud dalam hikmah yang ke-107 ini. Secara umum ridha dengan hukum-hukum Allah, seperti ridha dengan musibah, ridha dengan lain-lain, itu secara umum. Tapi yang dimaksud di sini adalah ridha dengan apa yang dihukumkan oleh Allah tentang taklif seorang manusia, seperti wajib, haram, dan lain-lain tadi. Allah mengharamkan umpamanya riba. Nah, kita ridha, kita setuju, kita kada keberatan. Nah, riba itu diharamkan oleh Allah. Nah, ini maksudnya. Allah mewajibkan zakat, zakat emas, zakat uang 2,5%. Kita ridha. Sedikit pun dalam hati tidak ada keberatan untuk mengeluarkan zakat itu. Nah, ini ridha dengan hukum Allah. Kadang di hati, banyaknya zakatnya ini bilang, nah, mana zakat, mana pajak, pulang macam-macam. Jadi di hati ini ada semacam berat melaksanakan hukum Allah. Nah, ini ngarannya kada ridha lawan hukum Allah. Seorang hamba Allah, apapun yang dihukumkan Allah, ridha dengan senang hati. Pamanim tasala awamirah wajtanaba nawahiyah walakin lam yarda bihukmillah fahuwa min jumlatil munafiqin alladzina tajammalu linnas bi zawahiril islam wa qulubuhum sakhitah lam tarda bidzalik. Barang siapa yang menjunjung perintah-perintah Allah, orangnya sembahyang, puasa, zakat, haji, silaturahim, wajtanaba nawahiyah, dan dia menjauhi yang dilarang Allah. Dia jauhi zina, dia jauhi riba, dia jauhi qat'ur rahim, memutus silaturahim, segala maksiat dijauhinya. Tetapi dia tidak ridha dengan hukum Allah itu. Inya sembahyang,
hatinya ini sangkal sembahyang ini sebenarnya. Inya berzakat, hatinya ini kada pelong mengeluarkan zakat itu. Hatinya membantu orang tak paksa. Nah, orang seperti ini bahwa min jumlatil munafikin, dia tergolong orang-orang munafik. Itu tergolong orang-orang munafik. Alladzina tajammalu linnas bi zawahiril Islam. Orang-orang munafik itu mereka berelok-elok bagi manusia dengan zahir Islam. Orang munafik itu sembahyang. Orang ke masjid juga. Cuma orang munafik ini ujar Nabi sembahyang berjamaah juga. Cuma ada dua sembahyang yang orang munafik itu sulit berjamaah. Subuh lawan Isya. Orang munafik tuh berat untuk sembahyang subuh tuh berjamaah lawan sembahyang Isya. Kalau sembahyang lain berjamaah. Zakat bayar zakat. Nah, tetapi wa qulubuhum sakhitah, hati mereka itu benci. Tidak ridha dengan demikian itu. Mereka hanya menampakkan keelokannya kepada manusia. Nah, jadi berselamatan supaya dianggap orang baik, memberi makan orang supaya dikatakan orang ini ahli sedekah misalnya. Nah, berbuat kebaikan ini supaya itu. Jadi tujuan mereka itu hanya berelok-elok untuk manusia. Sedangkan hati mereka tidak suka dengan hukum Allah yang demikian itu. Nah, ini orang munafik. Ini bukan hamba Allah yang sebenarnya. Jadi orang munafik itu di zaman Nabi mereka sembahyang berjamaah, tapi karena habis sembahyang berjamaah mereka mencaci maki hukum Islam. Apa Islam langkah ini? Apa Islam langkah ini? Terang-terangan mereka kada mampu menghadapi Nabi dan sahabat. Ini secara zahir secara zahir mengikuti apa-apa yang diadakan oleh Rasulullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala fi haqqihim, Allah berfirman tentang orang munafik, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu, sesungguhnya orang-orang munafik itu pada dasar yang paling bawah dari neraka mereka itu. Orang yang bayar zakat tapi tidak ridha hatinya. Orang yang sembahyang tapi tidak ridha hatinya dengan kewajibannya. Ini orang munafik. Dan orang munafik ini diancam oleh Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di dasar yang paling bawah daripada neraka jahanam, lebih berat daripada Yahudi, lebih berat daripada Nasrani. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa neraka itu ada 7 lapis. Nah, ada sirat, titian. Nah, sesudah manusia ditimbang amal, mereka akan melewati titian yang disebut dengan sirat. Di bawah sirat itu lapisan neraka yang paling atas disebut dengan Jahannam. Nah, Jahannam ini penghuninya adalah Muhammadiyun al-asun, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ahli maksiat, yang tidak diampuni oleh Allah dosanya. Jadi begitu umat Nabi Muhammad yang ahli maksiat ini gugur dari titian, itu langsung ke permukaan neraka Jahannam. Nah, di bawah neraka Jahannam itu ada lagi Laza, nama neraka nih. Artinya begitu terjun dari sirat, ini orang kada singgah di Jahannam, turun lagi ke bawah. Nah, ada neraka yang namanya Laza. Nah, sesudah Laza di lapisan bawah yang ketiga ada lagi neraka yang namanya itu Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, ini jauh ke bawah lagi nih.
Lapisan yang keempat di bawah lagi ada neraka yang namanya sa'ir. Yang kelima di bawahnya lagi ada neraka yang namanya sakar. Ini terjunnya itu melewati satu babak neraka itu bukan pendek, ada yang 1000 tahun. Ada sampai 60.000 tahun. Nah, lapisan yang keenam ada neraka yang namanya jahim. Yang paling bawah neraka itu adalah neraka yang namanya hawiyah. Nah, inilah tempatnya orang-orang munafik ini. Orang yang hanya pada zahirnya menampakkan Islam, tetapi hatinya tidak ridha dengan Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang munafik ini semua ditamuinya neraka jahanam dirasainya, apalagi lazat dirasainya, sakar dirasainya, sampai diam kayaknya di bawah sama sekali daripada neraka itu. Nauzubillah min zalik. Nah, orang yang melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tetapi hatinya tidak ridha dengan demikian, termasuk golongan orang-orang munafikin. Wa manidda'ar ridha billah wa bihukmillah. Dan orang yang mengaku ridha dengan Allah, mengaku ridha dengan hukum Allah, walam yamtasil awamirah, tetapi tidak menjunjung perintah Allah, walam yajtanib nawahiyah, tidak menjauhi yang dilarang Allah. Ini orang ini mengaku ridha dengan Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah itu Tuhanku. Nah, di mulutnya mengaku Allah ridha sebagai Tuhannya, ridha dengan hukum-hukum Allah, tetapi tidak menjunjung perintah Allah. Sembahyang maka kada, puasa kada, walam yajtanib nawahiyah, dan tidak menjauhi yang dilarang Allah. Fahuwa min jumlatil kadzibin 'ala Allah subhanahu, maka mereka itu termasuk orang-orang yang mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Mendustai Allah. Bapak ada setuju nyatanya apa yang diperintah Allah kada dilaksanakan, yang dilarang Allah diperbuatnya. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa dikatakan dusta? Mendustai Allah. Nah, li'anna man radhiya billah wa hukmih, li'anna man radhiya billah wa bihukmihi imtasala awamirah wajtanaba nawahiyah bin syirahi sadr. Karena orang yang ridha dengan Allah, ridha dengan hukum Allah, dia akan menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bin syirahi sadar, dengan lapang hati. Nah, dengan lapang hati. Kalau kita ridha dengan seseorang, ridha dengan perintah seseorang, tentu kita melaksanakan dengan lapang hati, kadada berat, kadada terpaksa lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ta'ala fi haqqihim, Allah berfirman pada hak orang-orang yang mengaku ridha kepada Allah tapi nyatanya kadang menjunjung perintah Allah. Allah berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kafaru taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswad lil mutakabbirin. Pada hari kiamat kamu lihat orang-orang yang mendustai Allah, wajah mereka itu hitam. Wajah mereka itu hitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat bagi orang-orang yang sombong? Nah, mengaku ridha lawan Allah, nyatanya kadang menjunjung perintah Allah. Mengaku ridha dengan hukum Allah, nyatanya melanggar yang dilarang oleh Allah. Nah, ini di akhirat Allah menyatakan wajah-wajah mereka itu engkau lihat hitam.
dan mereka menjadi penghuni api neraka jahanam. Para muhibbin rahimakumullah, fal abdu lillahi haqqan man imtasala awamirah wajtanaba nawahiyah wa radiya billah wa bihukmihi wa qada'i. Seorang hamba Allah yang sebenarnya, orang yang menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ridha dengan Allah dan hukum serta ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah orang-orang yang disebut Abdullah haqqa, hamba Allah yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu tadi Imam Ahmad ibnu Athaillah menyebutkan bahwa apabila Allah Ta'ala sudah memudahkan kepada kita menjauhi yang haram, Allah mudahkan kita melakukan yang wajib, perintah-perintah, Allah beri dalam hati kita ridha dengan Allah, maka sungguh kita telah mendapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Jadi kada setengah-setengah mengambil. Kalau mengambil di menjunjung perintah aja, menjauhi larangannya, tapi kada ridha, macam orang munafik. Ridha dalam hati kepada Allah, kepada ridha, nyatanya kada sembahyang, mendustai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi junjunglah perintah Allah, laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya, dan hati kita itu ridha, setuju dengan demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama suluk menjelaskan, menerangkan bagaimana caranya supaya kita ini bisa melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dengan ridha itu. Nah, mereka berkata salah satu caranya adalah meyakini di dalam hati, seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti membawa kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Setiap yang dilarang oleh Allah itu pasti, sangat pasti akan merugikan, mencelakakan kita dunia dan akhirat. Nah, supaya kita bisa melaksanakan perintah dengan ridha, bisa menjauhi yang haram dengan ridha. Kita meyakini bahwa bila Allah menyuruh ini, pasti itu ada kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Bila Allah melarang ini, pasti dalamnya ada racun, dalamnya ada bahaya untuk kita dunia dan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh satu, misalnya sembahyang, salat. Allah memerintahkan kita sembahyang ini 5 kali sehari. Itu bukan sesuatu hal yang berat dilaksanakan apabila kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya tadi. Nah, kita mesti meyakini bahwa sembahyang fardu 5 waktu ini adalah membawa kebaikan, sangat kebaikan kepada kita dunia akhirat. Bila mana kita melalaikan sembahyang, apalagi meninggalkan sembahyang, itu pasti ada bahaya yang akan kita terima, baik dunia atau akhirat. Jangan ragu-ragu lagi. Bila kita melalaikan sembahyang, itu pasti ada bala, ada bencana yang akan menimpa kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita mesti yakin, seyakin-yakinnya. Nah, bila kita sudah yakin demikian, maka sembahyang itu bisa dengan senang hati kita lakukan, bisa dengan lapang dada kita lakukan, dan tepat pada waktunya. Nah, asal meyakini dulu, meyakini. Kenapa kita aktif minum obat tuh? Pagi minum obat, habis makan minum obat, siang minum obat, malam minum obat lagi. Karena kita meyakini apa jar tukang obat itu. Kita meyakini ujar dokter tuh bahwa obat inilah penyembuh engkau. Lalu kita minum obat. Nah, kita khawatir obat habis. Kemana-mana sedia obat. Hendak musafir, siapakan obat.
Karena kita begitu yakin bahwa obat ini sangat bermanfaat untukku. Nah, andai kata kita meyakini sembahyang seperti meyakini obat itu, niscaya sembahyang kita tepat waktu. Niscaya sembahyang dengan lapang, dengan tenang, dengan senang hati. Kita minum obat terpaksa, kada terpaksa minum obat, bahkan bayar. Kenapa? Karena kita meyakini sembahyang gratis. Sembahyang gratis. Kenapa kita malas? Kenapa kita di luar waktu? Karena keyakinan kita kurang terhadap sembahyang itu. Nah, itu contoh. Jadi bahwa setiap yang diperintah Allah pasti membawa kebaikan, membawa ketenangan, membawa kebahagiaanku dunia dan akhirat. Dan bila mana yang dilarang oleh Allah itu pasti sudah akan membawa celaka, akan membawa binasa. Nah, jadi bila yakin itu, kita kada sulit meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan macam-macam hal yang haram, karena kita yakin bahwa ini akan membawa bencana kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah kurang lebihnya hikmah yang ke 107 ini. Selanjutnya hikmah yang ke 108. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah بحسن الخاتمة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل